Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua, saudara-saudara dalam kasih Kristus dimanapun berada. Kita kembali pada renungan pagi HKBP Resort Bali di hari Sabtu 13 Juni 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pagi ini kita bernyanyi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu dalam kasih Kristus, adapun tema renungan pagi ini adalah carilah yang baik, bukan yang jahat. Diambil dari kitab Amos 5 ayat 14. Namun sebelum pembacaan firman Tuhan, marilah kita awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, buka hati dan pikiran kami pada pagi ini, ajarlah kami mendengar suara-Mu melalui firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami untuk mengerti dan melakukan kebenaran-Mu hari ini. Amin. Bapak Ibu dalam kasih Kristus, marilah kita buka kitab Amos 5 ayat 14. Demikian dikatakan, carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan Allah semesta alam menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dalam kasih Kristus, siapakah Amos yang tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama? Amos adalah seorang peternak domba dan pemungut buah ara hutan dari desa yang bernama Tekoa, yaitu suatu desa di wilayah Yehuda Selatan, sekitar 16 km dari Yerusalem. Dia bukan nabi profesional maupun datang dari golongan nabi. Dia hanya seorang peternak dan petani biasa yang dipanggil Tuhan langsung oleh Allah. Dia dikenal sebagai nabi keadilan sosial karena dengan berani menentang ketidakadilan dan penindasan kaum miskin, yaitu pada masa kejayaan pemerintahan Raja Yerobeam kedua di Israel bagian utara dan Raja Uzia di Yehuda bagian selatan, sekitar tahun 760 dan 755 sebelum Masehi, di mana para penguasa dan orang-orang kaya menindas orang lemah, yaitu melakukan ibadah yang palsu, yaitu umat Israel pada saat itu rajin beribadah dan mempersembahkan korban, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan, karena hidup mereka korup dan penuh penindasan, bergaya hidup mewah dibangun di atas penderitaan rakyat jelata. Bapak Ibu dalam kasih Kristus, kembali dalam renungan firman Tuhan pagi ini, Amos 5 ayat ke-14. Carilah yang baik. Mencari atau carilah yang baik itu sifatnya aktif, bukan pasif. Kata carilah di kitab Amos artinya mengejar dengan sengaja untuk atau agar bagaimana kita bisa hidup jujur, adil, dan peduli. Contoh, ketika kita misalnya membuka usaha buka warung, kita harus bisa
dengan jujur untuk menentukan harga. Atau jangan kita markup berlebihan atau menipu pelanggan. Kejujuran kecil itu dapat menjadi kesaksian paling kuat buat orang lain atau pelanggan. Contoh lain dalam lingkungan kerja misalnya, jika kita lihat teman kerja disalahkan, padahal bukan salahnya, kita harus berani juga berbicara yang benar untuk membela kawan kita tersebut. Bapak Ibu dalam kasih Kristus, firman ini juga mengingatkan supaya bagaimana kita dapat meninggalkan hal jahat. Tinggalkan yang jahat supaya kamu hidup. Kejahatan itu seperti racun. Orang yang melakukan gosip, kecurangan, dan malas bertanggung jawab atau dendam kecil, kalau dibiarkan, lama-lama dapat merusak hati. Contoh di dalam kehidupan keluarga, jika ada salah paham sama saudara atau mungkin ipar misalnya, jangan biarkan jadi dendam. Pilih duluan minta maaf atau mengalah, sebab dalam keluarga atau rumah yang damai lebih penting ketimbang menang dalam debat. Bapak Ibu dalam kasih Kristus, hal yang ketiga atau berikutnya dalam firman ini adalah tentang janji penyertaan Tuhan. Tuhan menyertai yang memilih kebaikan. Jika kita sebagai orang percaya dapat memilih hidup yang benar, yang seturut dengan firman Tuhan, Tuhan berjanji untuk menyertai. Bukan berarti kita bebas dari masalah, tetapi kita tidak sendirian ketika kita mengalami pergumulan dalam hidup. Sebagaimana kisah Daniel adalah pemuda bangsawan Yahudi yang dibuang ke Babel tahun 605 sebelum Masehi. Waktu itu adalah pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar yang menaklukkan Yerusalem. Waktu itu Daniel berumur sekitaran 17 tahun. Daniel dididik 3 tahun jadi penasihat raja. Dan pada masa Raja Darius yang pertama dari Persia, dia diangkat menjadi pejabat tinggi. Namun karena banyak yang iri atau yang iri hati pada kedudukannya, para pejabat lainnya melakukan konspirasi sehingga Daniel harus dilempar ke gua singa. Namun Tuhan menyelamatkan dia, dan karena dia tetap setia dan berdoa kepada Tuhan. Hikmat apa yang bisa kita ambil dari kisah Daniel adalah Tuhan hadir saat kita setia, bukan saat aman. Daniel dilempar ke gua singa bukan karena dia salah, tetapi karena dia setia berdoa. Di dalam kehidupan kita di Pulau Bali, terkadang kita dilempar dalam situasi yang sulit. Tekanan kerja, masalah kerja, godaan uang cepat. Penyertaan Tuhan tak selalu menyingkirkan masalah, akan tetapi dia masuk ke dalamnya bareng kita. Daniel rutin doa 3 kali sehari. Sebelum ada masalah, ketika ada krisis datang, imannya sudah kuat. Firman ini mengingatkan untuk tetap membiasakan diri berdoa, baca firman Tuhan, mengikuti ibadah. Jadi tugas kita sebagai orang percaya dan beriman kepada Kristus adalah untuk tetap setia. Sisanya biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Jika kita tetap setia, melekat pada Tuhan, Dia sanggup melindungi dan menjaga keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ampunilah kami, kalau kami lebih mencari hal-hal yang mudah dan menguntungkan, walau itu jahat di hadapan-Mu. Hari ini kami mau memilih seperti yang Kau perintahkan, yaitu carilah yang baik, jangan yang jahat, supaya kami hidup. Berilah kami hati yang peka untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Berilah kami keberanian untuk memilih yang benar, meski hal tersebut sangat berat dan tidak populer. Biarlah hidup kami di Pulau Bali ini, yang kami cintai ini, menjadi kesaksian bahwa Engkau sungguh memelihara orang yang hidup dalam kasih dan kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Demikian firman Tuhan dalam renungan pagi HKBP Rasuk Bali. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Tuhan Yesus memberkati.